Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Kecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Kecan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan juga kemudian untuk kita yang hari ini masih berjuang dalam mencari nafkah, kemudian masih mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online. Ini ada sebuah informasi menarik dari kutip.co tentang revolusi mata uang digital terbaru yang hari ini sedang booming di dunia maya, terutama di sosial media dan di dunia blockchain teman-teman. Yang pertama adalah P-Network, kemudian ICE dan Sidra Bank. Kita akan berbicara tentang proyek ini teman-teman. Jadi mata uang digital memang telah menjadi pusat perhatian dalam revolusi keuangan modern dan membuka peluang baru untuk alat transaksi tanpa perantara dan aset digital. Tiga nama baru kripto yang menonjol dalam lanskap ini adalah P-Network, Sidra Bank, dan ICE Network. Masing-masing membawa ciri khasnya sendiri untuk menjadi alat transaksi dan aset digital masa depan. Memang hari ini teman-teman kita banyak berbicara tentang dunia kripto atau mata uang digital, di mana kita tahu bahwa dalam dunia kripto atau dalam mata uang digital ini ada upaya memang untuk menghilangkan perantara dalam tiap melakukan transaksi. Biasanya kalau kita transaksi kita butuh perantara, misalkan bank atau pihak ketiga, tetapi di dalam mata uang digital modern dengan adanya sistem desentralisasi, maka kita berupaya menghilangkan perantara, karena biasanya kalau kita butuh perantara itu membutuhkan biaya atau ongkos kirim teman-teman. Oke, kita lanjut langsung ke artikel ini bahwa P-Network memberikan akses penambangan kripto melalui ponsel. Sidra Bank menyuguhkan keuangan terdesentralisasi Islam, sementara ICE Network ini menonjolkan konsistensi dan transparansi dalam rencana mereka. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang P-Network. Jadi P-Network ini adalah pionir dalam penambangan melalui ponsel. P-Network memasuki panggung sebagai pionir dalam sistem penambangan kripto melalui ponsel, dan ini membuka pintu bagi pengguna untuk mendapatkan koin kripto tanpa memerlukan peralatan mahal. Meskipun masih berada dalam tahap mainnet tertutup yang hanya memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara internal, antusiasme pengguna terus berkembang. Mereka menantikan fase open mainnet sebagai tonggak akhir dari proyek ini dan diharapkan akan membawa P-Network ke tingkat selanjutnya teman-teman. Oke, memang teman-teman kalau kita berbicara tentang P-Network, ini memang P-Network adalah sebuah proyek kripto yang pertama kali di dunia di mana kita bisa menambang sebuah koin hanya melalui sebuah handphone. Jadi berbeda sekali dengan proyek-proyek lain terdahulu seperti Ethereum, Bitcoin, XRP, kemudian Doge dan lain-lain. Kita tidak bisa menambang koin atau menghasilkan koin secara gratis melalui sebuah handphone teman-teman. Tetapi memang kalau kita lihat di salah satu keunggulan P-Network ini adalah bisa menghasilkan koin hanya dengan menggunakan handphone. Dan hari ini kita tahu bahwa P-Network sedang fokus untuk mengintegrasikan jaringan blockchain-nya dengan bisnis lokal dan juga marketplace. Kemudian juga sedang mempersiapkan roadmap versi 2 pada bulan Desember 2023 teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita langsung buka halaman selanjutnya dari kutip.co, yaitu kita akan berbicara tentang Sidra Bank, yaitu bank digital decentralized finance Islam. Jadi Sidra Bank datang sebagai inovator dalam konsep
Bank Digital DeFi Islam menawarkan keuangan terdesentralisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun masih dalam tahap migrasi dan uji coba testnet, Sidra Bank menjanjikan transformasi signifikan dalam lanskap keuangan global, teman-teman. Dengan fokus pada desentralisasi dan prinsip Islam, Sidra Bank menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari alternatif inovatif dalam dunia keuangan digital. Ya, ini ada salah satu subscriber meminta kepada saya untuk membahas tentang Sidra Bank. Menurut saya Sidra Bank ini mungkin bagus atau bagaimana, mungkin teman-teman punya pendapat lain, tetapi kalau saya pribadi melihat ini masih belum berjalan, teman-teman, karena kita lihat di sini informasinya ini masih dalam tahapan testnet, artinya belum dalam mainnet baik tertutup maupun terbuka, teman-teman. Jadi berbeda dengan P-Network, hari ini kita bisa transaksi baik barang maupun jasa, tetapi dalam Sidra Bank ini masih dalam tahapan testnet, jadi masih dalam tahapan uji coba, sehingga kita belum bisa banyak berharap. Dan ini kalau kita lihat ini semua data-data terkini ini berbicara tentang testnet, jadi masih belum pasti, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Mungkin ada teman-teman yang sudah bermain di Sidra Bank, silakan komen di kolom komentar. Tapi di sini mereka menawarkan adanya sistem desentralisasi dengan memakai konsep Islam, teman-teman. Mungkin menghindari bunga atau lain sebagainya. Teman-teman silakan komen bagi yang sudah bermain, dan di sini dikatakan bahwa Sidra Bank ini berasal dari Qatar dengan follower sekitar 297.000. Tetapi kalau kita bermain di sini, untuk informasi saja bahwa kita belum bisa melakukan apapun di sini karena secara keseluruhan Sidra Bank sendiri menyatakan bahwa mereka sedang dalam tahapan testnet, teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu Ice Network, konsistensi dan transparansi dalam rencana. Jadi mirip dengan P-Network, membedakan dirinya dengan konsistensi dan transparansi dalam menetapkan white paper mereka. Salah satu hal yang menyolok adalah jadwal open mainnet yang jelas pada Oktober 2024. Kejelasan ini memberikan kepercayaan kepada komunitas pengguna, membedakan Ice Network sebagai pemain yang dapat diandalkan dan terpercaya dalam pasar mata uang digital. Nah, mungkin kalau kita bicara kelemahan, teman-teman, salah satu kelemahan dari P-Network itu sampai hari ini tidak ada tanggal yang jelas kapan open mainnet, sementara untuk ICE ini sudah pada white papernya itu dinyatakan Oktober 2024, berarti hari ini sudah open mainnet, teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk ICE ini luar biasa, followernya sudah 580.000 follower. Dan kita ingin tahu apa yang dibahas 11 jam terakhir. Mereka sedang berbicara tentang verifikasi wajah. Jadi pada saat setiap mau melakukan mining, menambangan, ini harus verifikasi wajah, berbeda dengan P-Network yang cukup hanya membuka aplikasi kemudian mengklik. Kalau di ICE ini harus verifikasi wajah, teman-teman. Oke, demikian teman-teman update informasi dari tiga mata uang yang hari ini sedang booming di dunia kripto. Yang pertama P-Network, ICE, dan Sidra Bank. Keputusan teman-teman untuk bergabung di P-Network, ICE, dan Sidra Bank itu adalah kebijakan pribadi. Silakan masing-masing melakukan investigasi, kemudian mengambil keputusan secara pribadi. Oke, demikian update informasi bagi para pemain P-Network. Silakan diseruput kopinya dan diklik petirnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.